diberikan diberikan kekonsistenan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kegiatan semacam ini, kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Yayasan Syahamah. Karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbukti apabila nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apabila nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita mampu menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang lainnya. Karenanya gunakanlah nikmat tersebut sebaik mungkin. Karena hakikatnya apa yang Allah berikan kepada kita hanyalah titipan, dan suatu saat kelak di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan lagi untuk terus menimba ilmu agama, membekali diri kita dengan ilmu agama, sehingga jika kita terus seperti ini yang kita lakukan, berilmu dan mengamalkan serta mengajarkan apa yang telah kita pelajari kepada orang lain, maka kita akan termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang semacam ini, amal yang sedang kita lakukan pada saat ini adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh para nabi-nabi. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, lalu mereka menyampaikan kepada umatnya. Ini jelas adalah merupakan amalul anbiya yang di dalamnya terdapat banyak sebuah kebaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang sebagian kecil, sebagian besar ya. Sudah menyelesaikan sebagian besar daripada kewajiban hati. Dan kita akan melanjutkan sekarang, akan menyelesaikan tentang kewajiban hati. Yang tersisa tinggallah sedikit. Namun sebelum kita baca, masuk ke masalah materi pokok, kita sama-sama menata niat kembali, sama-sama meluruskan niat kembali dalam diri kita, bahwa yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, saya akan ulang tentang masalah mencintai para sahabat karena kemarin belum selesai keterangannya. Was-sahabati, termasuk kewajiban hati adalah mencintai para sahabat. Yang termasuk kewajiban hati adalah mencintai para sahabat secara global. Secara umum, secara global, bukan secara individu. Karena kalau dilihat dari secara individu, ya, di antara mereka juga ada yang melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu ketika ada harta ketika umat Islam berhasil meraih harta peninggalan orang-orang kafir, harta yang ditinggalkan oleh orang kafir, itu kan disebut dalam istilah ilmu fikih dikenal dengan harta ghanimah. Harta ghanimah. Nah, harta ghanimah dalam hukum Islam secara fikih itu kalau belum dibagi tidak boleh diambil. Itu ada rinciannya. Ada salah satu sahabat di mana ketika pada saat itu belum dibagi, harta tersebut langsung diambil. Ya. Apa kata Rasulullah tentang orang tersebut? Bahwasannya orang tersebut akan disiksa di dalam neraka. Orang tersebut artinya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum dibagi harta tersebut sehingga mengambil begitu saja. Ini menunjukkan kalau dilihat dari segi individu bukan berarti sama sekali di antara mereka tidak ada yang bermaksiat.
Oleh karenanya kita cinta kepada mereka hanya secara global, secara umum, secara global. Maksud daripada mencintai bagaimana? Mengagungkan, memuliakan mereka. Kenapa kita agungkan? Karena mereka merupakan pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyebarkan, jika seandainya bukan karena jasa mereka para sahabat, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin yang namanya ajaran Islam bisa tersebar ke seluruh belahan dunia? Karenanya kita wajib mencintai mereka dengan mengagungkan mereka. Lebih-lebih kita mengagungkan kepada ya para sahabat yang awal masuk Islam. Orang-orang di antara para sahabat yang lebih dulu masuk Islam, orang-orang yang awal masuk Islam, yaitu kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian ini mencintai sahabat. Nah, sekarang definisi sahabat itu apa? Disebut sahabat itu ketentuannya apa saja? Kata as-sahabah, kalau dilihat dari segi kalimat, kalau dilihat dari segi kata, kalimat sahabah ini adalah kata jamak. Ya, kata jamak daripada sahabi. Kalau sahabi itu mufrad. Apa itu sahabi? Yaitu man ijtama'a mu'minan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min tariqil 'adati wa mata 'ala dzalika. Jadi sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi secara biasa. Jadi sahabat itu akan disebut sahabat apabila telah terjadi yang namanya perjumpaan dengan Nabi. Dan ketika berjumpa dengan Nabi, orang tersebut beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Berjumpanya dengan Nabi ini min tariqil adah, secara biasa. Bukan lewat mimpi, ya, bukan lewat mimpi. Tapi apa? Artinya apa? Memang betul-betul secara fisik berjumpa dengan Nabi. Hidup di masa Nabi tentunya. Wa mata ala dzalika. Di dalam dikatakan sahabat apabila pertama ketika berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada kerasulan Nabi. Kalaupun berjumpa dengan Nabi tapi tidak disertai dengan adanya keimanan dalam hatinya tentang kerasulan Nabi Muhammad, tidak dianggap sebagai sahabat. Tidak dianggap sebagai sahabat. Harus beriman. Harus beriman. Harus beriman. Kalaupun seandainya pada akhirnya setelah itu riddah, tapi sebelum meninggal dia beriman, itu tetap dikatakan sahabat. Contoh sekarang ada orang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman. Kemudian setelah itu apa? Terjatuh ke dalam riddah, terjatuh ke dalam murtad. Kemudian sebelum meninggal kembali lagi ke dalam agama Islam, tetap orang tersebut dikatakan apa? Dikatakan percaya tentang Rasulullah Nabi Muhammad ataupun menjelek syarat sahabat apabila ketika berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman. Dalam keadaan yang kedua yang berikutnya
Halo, Ustaz? Ustaz? Ustaz Kudri? Ustaz? Halo, gimana? Ya, Ustaz. Hilang itu, Ustaz. Bisa diulang tadi, Ustaz? Sudah jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Halo? Iya, jelas, Ustaz. Kok kecil? Dari sananya kecil. Ya, oke, Ustaz. Saya nggak nyadar. Sama nggak? Baik. Sebentar ya. Sebentar. Baik. Kita lanjut ya. Jadi kalau hanya sebatas hidup di masa Rasulullah masih ada, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, itu tidak dikatakan sahabat. Seperti yang terjadi bagi Ashamatun Najasyi, seorang raja Habasyah. Ya. Beliau hidup di masa Rasulullah masih hidup, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dulunya dia bukan seorang Muslim. Kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, apa? Raja tersebut benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah sampai pada derajat kewalian. Ketika Ashama An-Najasyi meninggal atau wafat, Rasulullah menyarankan kepada para sahabat-sahabatnya agar sholat atau melakukan sholat gaib. Sallu ala akhikum Ashamah. Ya. Karena pada hari ini telah meninggal saudara kalian yaitu Ashaman Najasyi. Jadi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Belum pernah berhadapan dengan Rasulullah. Belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi beriman. Nah, ini tidak dikatakan sahabat. Tapi menjadi seorang yang sangat sempurna imannya. Apa yang menjadi bukti dan menjadi dalil atas kewalian Ashama An-Najasyi ini? Yaitu diantaranya kuburannya itu bercahaya. Kuburannya itu bercahaya. Ini menunjukkan bahwasannya beliau termasuk orang yang wali. Karena kita tahu di antara nikmat kubur, orang yang mendapatkan keberuntungan di dalam kubur dengan mendapatkan nikmat kubur,
ketika kuburannya itu bercahaya, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi kita harus mencintai para sahabat. Ya, mencintai ya, karena mereka merupakan ansarudinillah, merupakan para penolong atau pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus berpikir dan harus melihat kepada keberhasilan kita masing-masing, kepada apa yang telah kita persembahkan untuk agama Islam ini. Islam dengan kita ataupun tanpa kita tetap menjadi agama yang tertolong, menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi alangkah baik dan alangkah indahnya dan alangkah beruntungnya jika kita ini termasuk bagian daripada pejuang agama Islam. Islam, walaupun kita tidak menyebarkan ajaran Islam, walaupun kita tidak menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain, tetap agama Islam akan jaya, agama Islam tetap menjadi agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akan tetapi jika kita ini termasuk bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam, begitu beruntungnya. Begitu beruntungnya. Para sahabat yang luar biasa semangat ya, menyebarkan dakwah Islam, maka kita harus melihat kepada keadaan kita masing-masing. Kita hidup di dunia ini jelas adalah tujuannya agar kita untuk beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus berpikir apa kira-kira pengorbanan yang telah kita habiskan, pengorbanan yang telah kita lakukan demi agama Islam ini. Ya. Kalau orang-orang dulu, ya, kalau orang-orang dulu itu dalam usia yang masih muda sudah dalam keilmuan sungguh sangat luar biasa. Jelas ini adalah bentuk perhatian mereka terhadap dakwah agama Islam, terhadap ajaran-ajaran Rasulullah Nabi Muhammad. Dalam waktu yang dalam usia yang masih muda, ya, itu sudah diangkat ada menjadi mufti, ya. Dalam usia masih 21, 22 sudah bisa menaklukkan sebuah negara atau kota. Tapi kita, walaupun kita tidak mampu, setidaknya kita bisa menjadi pelajaran agar kita senantiasa termotivasi untuk terus menambah diri kita dengan ilmu agama. Jadi dulu, walaupun dalam usia yang masih sangat muda, mereka pengorbanan jasa dalam memperjuangkan agama Islam sungguh sangat luar biasa. Sekarang ini, ya, bukan terkadang belasan masih semangat dalam belajar dan menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sungguh sangat jauh. Berpikir, introspeksi diri, evaluasi, kira-kira selama saya hidup apa yang telah kita persembahkan, apa yang telah kita lakukan demi agama Islam. Untuk sama-sama kita akan diridhoi Allah, karena kita ini selama kita adalah seorang mukmin, ini adalah hakikatnya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin mereka adalah saling bersaudara. Apa
hak-hak saudara yang harus kita lakukan adalah saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dalam ketakwaan Allah. Berbuatlah kalian bekal, hendaknya kalian melakukan bekal. Melakukan sudah jelas, amal terputus. Masih terputus suara saya. Iya Ustadz. Nggak jelas gitu, nggak lancar. Dicoba lagi aja Ustadz. Signalnya merah kalau dari sini dilihat.